Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala syukrillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Qala ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zilatu rahim tazidul umur wa yarzuquhu min khaisil ayatin. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini tiada kalam yang paling baik selain kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini Allah mengizinkan jika kita dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, sehingga di hari kemenangan kita 1 Syawal 1442 Hijriah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, mudah-mudahan mengawali hari kemenangan dan selanjutnya ke depan semoga kita istiqomah dan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga tercurah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita sanjungkan, kiranya kita dijadikan umat yang istiqomah. Mudah-mudahan satu saat ada di dalam husnul khatimah, di akhirat kelak mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah, Idul Fitri atau disebut juga dengan Lebaran. Ini adalah merupakan hari kemenangan dalam ranah pendidikan. Disebut Idul Fitri adalah untuk mengevaluasi diri kita setelah kita training selama 1 bulan penuh. Allah memberikan pendidikan kepada kita lewat saum di bulan Ramadan. Di dalamnya ada pendidikan sabar, kejujuran, disiplin. Ini yang perlu kita lakukan, kita aplikasikan 11 bulan ke depan. Maka dengan adanya Idul Fitri, kembali kepada fitrah, jadikan Idul Fitri ini sebagai evaluasi diri kita agar meraih kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika Rasulullah SAW naik mimbar akan melaksanakan khatib, maka Rasulullah mengucapkan dengan seketika 3 kali ucapan amin, 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 amin. Seraya menjawab setelah selesai sholat, ya Rasulullah, ada apa gerangan? Ketika mau naik mimbar, beliau mengucapkan 3 kali ucapan amin. Ada apa di balik itu? Rasul menjawab, andaikan kalian pada tahu, ketika kami mengucapkan amin, malaikat Jibril berdoa saat itu. Di hari raya Idul Fitri, Rasul mengaminkan, Jibril yang mendoakan. Apa isi doanya yang diaminkan oleh Rasulullah? Inilah yang perlu kita introspeksi diri di kala Idul Fitri tiba. Rasul bersabda, orang-orang di hari raya Idul Fitri semua akan memperoleh kemenangan, keberuntungan, kembali kepada fitrah, suci jiwa raganya karena sudah dibersihkan lewat saum di bulan Ramadan. Ramadan
doa dikabulkan, pahala dilipat gandakan, dosa dihapus oleh Allah. Namun kata malaikat Jibril, ada 3 orang di hari lebaran itu yang tidak akan diterima puasanya, tidak diterima salatnya, tidak diterima zakatnya. Rasulullah nangis. Siapa? Wahai malaikat Jibril, orang yang 3 ini. Idul Fitri dia jadikan oleh kita sebagai evaluasi, sebagai ujian untuk merealisasikan arti Ramadan yang kemarin, karena di hari ini sangat menentukan arti puasa kita. Sangat signifikan sekali puasa kita kalau kita benar-benar pandai mengkoreksinya. Kenapa? Kalau kita termasuk orang yang 3 tadi yang disebutkan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah, jangan-jangan ada pada diri kita. Siapa mereka? Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, orang-orang beruntung di bulan Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri. Mereka berbahagia, senang berkumpul dengan keluarga. Mereka berbahagia bisa bersilaturahim, dan mereka bisa berbahagia, bisa menikmati apa dan bagaimana indahnya hari raya. Tapi yang 3 ini, semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Siapa mereka? Yang pertama kata malaikat Jibril, qatimur rahim. Jadi Idul Fitri ini jadikan sehari ini pada khususnya, pada umumnya, besok, lusa dan selanjutnya, jadikan ajang untuk menyambung tali silaturahmi. Kenapa? Disebutkan oleh Rasulullah, bahkan malaikat Jibril yang mendoakan, Nabi yang mengaminkan, orang yang memutuskan tali silaturahim. Di mana Idul Fitri tiba, saum sebulan penuh, tarawih semalam suntuk sebulan penuh, Al-Quran dihatamkan, zakat ditunaikan. Namun yang satu ini menjadi ganjelan, dia memutuskan tali silaturahim, maka amalan ibadahnya ditolak di hadapan Allah. Na'udzubillah. Hadirin Allah, sehari ini lagi-lagi kita tidak boleh kemana-mana, tidak boleh berkerumun. Tapi yang satu ini, ingat, silatul arham, silul arham, absus salam, tadkhulu jannatu rabbikum bisalam. Tebarkan salam, sambung tali silaturahim. Yang kemarin mungkin kita ada salah pada orang lain, kita minta maaf. Ada orang yang berbuat salah kepada kita, kita buka pintu maaf hari ini. Open house hari ini. Karena apa? Orang yang menutup dan orang yang tidak minta silaturahim, tidak minta maaf, hari ini sangat menentukan arti lebarannya. Apakah kita akan sia-siakan sebulan penuh kita menahan lapar, menahan haus karena puasa, mengurangi tidur karena kita mau bangun sahur, mengurangi istirahat karena tarawih? Apakah akan kita sia-siakan gara-gara kita tidak membuka pintu maaf dan tidak memaafkan kepada orang lain? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin Allah, inilah yang perlu, bentuk paling utama bagaimana orang yang menang dari sebulan penuh Ramadan. Nabi bersabda, laisal id liman labisal jadid. Lebaran itu bukan bagi orang yang bajunya baru. Lebaran bukan bagi orang yang makanannya mewah. Lebaran bukan bagi orang yang berpesta pora. Namun kata Rasul, lebaran adalah berhak diraih oleh orang yang bertambah takwanya kepada Allah. Bagian dari takwa, kita menyambung tali silaturahim. Hadirin Allah, memang janggal, memang berat ujiannya, berat harus kita lakukan. Apalagi kita merasa tidak salah, harus memaafkan kepada orang lain. Kita punya salah, minta maaf kepada orang lain, berat hati ini untuk membukanya. Namun Allah menggariskan di dalam surat Al-Imran, alladzina yunfiquna bisyarra wal dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kalau kita ingin dirindukan oleh surganya Allah, lebaran jadikan ajang satu-satunya untuk menyambung tali silaturahim.
Namun tidak terlepas prokes kita jaga, masker kita gunakan, mungkin salaman dengan keluarga dan sebagainya, kita bisa menjaga diri. Tidak kita juga terlalu banyak berkerumun. Islam mengajarkan 14 abad yang lalu, salaman itu bukan hanya dengan kepalan tangan, tapi salaman harus mengadukan kedua telapak tangan. Ketika orang muslim dan muslim bertemu dan berjabatan tangan, saat itu dosanya rapi bersih di sisi Allah. Inilah yang perlu kita garis bawahi Idul Fitri. Jadikan